semuanya, pada video kali ini saya akan membuat tentang belajar. Dan sebelum itu saya akan mengenalkan nama saya Johnson Vicky, NIM saya 252001, prodi saya prodi 4, asal kampus Sekolah Tinggi Teologi Abet Lama. Sebelum kita belajar, mari Kiki bawa kita dalam doa. Kiki berdoa. Ya, mari kita Yesus sudah mengutuk memberikan Tuhan dan kita semua dan Tuhan Yesus berdoa. Baik, sekarang kita akan belajar tentang ini, memahami peran orang tua dan keluarga sebagai fondasi pendidikan keluarga. Dan di sini kita akan belajar tentang fondasi pendidikan keluarga. Fondasi pendidikan keluarga. Tidak apa-apa. Keluarga adalah pendidikan karakter yang pertama. Orang tua bertindak sebagai teladan utama yang memberikan contoh perilaku positif. Jadi peran orang tua adalah yang memberikan contoh peran perilaku yang baik kepada anak, sebab anak akan meniru perlakuan orang tua. Nilai-nilai moral, bahwa peran orang tua memberikan nilai-nilai moral kepada anak, mengajarkan apa yang baik dan apa yang tidak baik, tidak diajarkan menurut orang tua. Kenapa sampai ada materi ini? Karena banyak orang tua yang meninggalkan anaknya tidak pernah mengajarkan bahwa mereka cuma tahu mengajar itu tugasnya guru yang di sekolah, tapi mereka tidak pernah tahu bahwa peran orang tua sebagai fondasi pendidikan anak yang pertama di rumah maupun di lingkungan masyarakat. Di lingkungan masyarakat adalah bahwa anak-anak suka menilai orang dari lingkungan masyarakat. Di luar suka mengikuti apa budaya atau apa saja yang mereka lihat, itu mereka akan tiru. Apalagi anak-anak sekarang yang suka niru orang, gaya berbicara, cara berbicara dan selain yang banyak lagi, serta membiasakan anak dengan kebiasaan baik yang menjadi dasar pembentukan karakter. Jadi orang tua juga harus membuat sesuatu yang baik supaya anak berikut. Kalau tidak, orang tua membuat hal yang tidak baik, bagi anak juga sama. Dan peran orang tua juga sangat strategis dan memberikan pendidikan karakter yang holistik dengan menanamkan nilai-nilai agama. Jadi peran orang tua bukan cuma mengajarkan hal-hal untuk di sekolah maupun di rumah, tapi orang tua juga menanamkan sifat-sifat untuk anak di agama dan mengajarkan tentang agama, seperti dalam ayatnya, seperti ada tertulis dalam kitab Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Saya minta satu orang baca. Amsal 22 ayatnya yang ke-6. Jika orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Di dalam ayat ini bahwa jika orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang dalam jalan itu. Maksudnya bahwa orang tua harus mendidik anaknya seperti menyuruh jangan lakukan hal-hal yang jahat dari pandangan manusia, dan banyak hal yang harus dilakukan orang tua supaya anak tidak tersesat di masa mudanya, remajanya, supaya mereka tahu bahwa ada yang salah dan ada yang tidak salah. Baik, kita lihatnya. Dan dalam ayat kan mengatakan
adalah anak-anakmu, supaya mereka tidak tersesat dalam masa mudanya. Sekarang kita masuk dalam bagian bagaimana karakter terbentuk dalam keluarga. Keteladanan orang tua bisa membentukkan karakter yang baik bagi anak, sehingga anak bisa membentuk suatu karakter yang baik di masa mudanya. Komunikasi yang terbuka, bahwa orang tua juga tidak boleh mendiami anak, dan mereka juga harus banyak-banyak berbicara kepada anak supaya anak-anak mengetahui apa yang baik dan apa yang tidak baik, serta membiasakan nilai-nilai baik sejak dini, bahwa anak-anak harus mengetahui bahwa apa yang baik dan apa yang tidak baik di saat masa-masa masih kecil mereka, supaya di saat mereka sudah tumbuh dewasa mereka sudah tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kalau tidak, mereka pada masa kecil mereka tidak tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Ketika mereka dewasa nanti, mereka juga sangat menerobos. Mereka tahu itu baik dan itu tidak baik, tapi mereka melakukan. Menurut mereka itu baik-baik saja, menurut pandangan mereka. Dan anak cenderung meniru sikap. Di sini juga dikatakan bahwa anak juga suka meniru sikap orang lain. Sebab itu orang tua juga harus menekankan bahwa harus menegaskan keagamaan dan rajin mengajarkan apa yang dilihat mereka. Jika anak membuat kesalahan harus ditegur. Dan di sinilah juga dikatakan nilai yang mereka lihat dalam alami dari orang tua dan anggota keluarga mereka. Jadi anggota keluarga juga harus mengajarkan hal yang baik yang dilakukan, supaya anak kita melihat bahwa itu hal-hal apa yang sudah mereka menirunya. Karena ketika keluarga anggota kita membuat hal-hal yang tidak baik, apalagi di lingkungan mendekat anak-anak kita, supaya jangan mereka orang tua sebagai teladan memiliki peran membentuk karakter anak. Orang tua sangat mempunyai peran penting untuk mendidik anak. Pola asuh yang konsisten yang memberikan bimbingan, aturan dan kasih sayang memupuk rasa percaya diri. Bahwa orang tua mendidik anak aturan membuat aturan supaya anak tidak bisa melanggarnya, dan cara-cara untuk memupuk rasa percaya diri. Anak juga harus kita memupuk percaya diri mereka supaya mereka tidak merasa takut dalam lingkungan maupun di luar lingkungan. Kita juga harus menekankan bahwa disiplin sangat penting, karena tidak disiplin bahwa maka anak kita akan memalas dan mereka juga tidak mau diatur. Dan kemudian anak keluarga yang penuh kasih sayang mendukung perkembangan emosi yang sehat. Bahwa keluarga yang kasih sayang mendukung perkembangan emosi yang sehat. Bahwa keluarga juga harus mendukung kasih sayang kepada anak-anak kita, supaya mereka tidak terlalu tersesat. Mereka juga merasakan kedamaian kehidupan sehari-hari. Sebab kita terlalu mendekat mereka terasa terkurung dan mereka pengen tahu banyak yang hal-hal yang ingin mereka tahu. Situ juga kita juga harus membebaskan mereka dan tidak terlalu mendekat mereka. Dan kita akan bacakan satu firman lagi dalam Efesus 6 ayat yang keempat.
Di Efesus 6 ayat 4 firman Tuhan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, tetapi dididik mereka dalam jalan bersih. bahwa di sini dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa hai orang tua janganlah bangkitkan amarah pada anakmu, bahwa menekankan bahwa kita orang tua juga tidak harus selalu membangkitkan amarah pada anak-anak kita. Mereka juga butuh kasih sayang dalam keluarga kita. Dan sini juga dikatakan tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Ayat ini juga menekankan bahwa kita didik anak kita sesuai apa yang diajarkan dalam firman Tuhan. Mungkin dalam baik dari materi yang saya sampaikan, apakah teman-teman sudah mengerti dan apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Bang. Jadi di mata pelajaran ini dan materi ini, kesimpulan saya pentingnya peran keluarga dalam pendidikan karakter. Sebab penting, kalau tidak penting bahwa teman-teman juga tidak mempunyai karakter yang baik dan tidak. Dan di sini juga keluarga adalah sekolah pertama dan utama bagi pembentukan karakter. Dan yang ketiga, jadi anak-anak harus sering berkomunikasi bersama orang tua supaya pembentukan karakter itu bisa luas dan mengetahui banyak hal. Dan di sini materi saya sudah selesai. Anak-anak, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita, satu orang berdoa. Mikir